Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah yang saat ini sudah berada di tengah-tengah kita, yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru yang tentunya hari ini bisa berkesempatan mengikuti diseminasi sharing pemahaman terkait budaya positif. Alhamdulillah, puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena di siang hari ini alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk tentunya berkumpul di ruangan ini di sekolah kita untuk melaksanakan tugas kita sebagai seorang pendidik, mencerdaskan anak-anak kita menjadi generasi bangsa, harapan menjadi anak-anak yang tentunya kita harapkan bisa mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat kepada baginda Muhammad SAW. Mari kita sama-sama senantiasa berselawat kepada Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah Bapak Ibu, untuk mengefisienkan waktu terlebih dahulu sebelum saya menyampaikan diseminasi sharing pemahaman terkait budaya positif, maka terlebih dahulu saya mempersilahkan dimohon kesiapannya kepada Bapak Kepala Sekolah untuk menyampaikan arahannya. Kepada Bapak kami persilahkan. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pertama mari kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan kepada kita sehingga pada siang ini kita berada di tempat ini dalam rangka untuk mengikuti diseminasi sharing pemahaman budaya positif bagi peserta guru penggerak. Salah satu persyaratan seorang guru penggerak dengan melaksanakan kegiatan seperti ini. Jadi ini semakin meningkat karena saya banyak sekali yang guru saya dulu tapi tidak ada seperti ini. Tidak ada peningkatan dalam pemberian materi tentang kurikulum merdeka. Sebelum itu ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, diharapkan kepada Bapak dan Ibu untuk selalu membuka akun pembelajar. Kemarin Kepala Cabang Dinas menyampaikan bahwa guru seharusnya selalu membuka akun belajarnya dengan mengikuti pelatihan mandiri di platform Merdeka Belajar. Sering dibuka barangkali entah. Di sini Ibu Surasti dan sudah dapat sertifikat. Tujuannya untuk mendapatkan sertifikat. Jadi bukan hanya sekedar dibuka, jadi menjawab post test. Kemudian ada beberapa yang kita lakukan baru bisa kita terdeteksi bahwa aktif di kegiatan itu. Jadi saya harapkan jangan selalu lupa kalau ada kesempatan untuk membuka akun pembelajaran. Itu penting sekali. Jadi untuk kurikulum merdeka ini tidak ada lagi pemanggilan pelatihan seperti di kurikulum 2013. Sering kita dipanggil mengikuti bintek sehubungan dengan kurikulum itu. Kalau ini tergantung dari partipan kita dalam membuka akun belajar. Jadi setiap saat kita bisa ikut dengan untuk bisa mendapatkan sertifikat. Yang kedua, mungkin kemarin saya sampaikan tentang aktivasi akun belajar siswa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itulah tadi arahan dari Bapak Kepala Sekolah tentang bagaimana kita bisa meningkatkan kedisiplinan kita di sekolah ini. Nah, insya Allah sebentar juga akan kita bahas bagaimana tentang teknik-teknik bagaimana meningkatkan kedisiplinan atau
penerapan budaya positif di sekolah kita. Ya, dan sebelum saya melanjutkan sharing pemahaman saya terkait budaya positif ini, terlebih dahulu saya menyampaikan permohonan maaf kepada Bapak Ibu Guru bahwa sekiranya sebentar jika dalam penyampaian ada perkataan saya yang terkesan mengajari atau kayak kurang berkenan di hatinya Bapak Ibu, tolong dimaafkan dan mohon dimaklumi seperti itu. Karena siang-siang begini biasanya kita mengantuk, mari dulu kita sama-sama menyanyikan Mars Guru Penggerak. Jadi bukan cuma siswa-siswa yang dituntut untuk menghafal lagu ini, tetapi kita sebagai guru, seorang pendidik yang menerapkan kurikulum merdeka sudah sewajarnya menghafalkan ini lagu Mars Guru Penggerak. Baik. Baik, terima kasih Bu. Tapi sebelum kita duduk, jangan duduk-duduk Bu. Saya mau menampilkan sebuah ice breaking penghilangkan untuk. Oke, jadi kita sama-sama bergerak di Bapak Ibu. Ya, kita bergerak sama-sama untuk menghilangkan rasa ngantuk. Yeah.
Baik, terima kasih atas kekompakannya Bapak Ibu Guru dalam ice breaking bersama saya. Semoga ice breaking tadi bisa menghilangkan sedikit rasa ngantuk kita semua Bapak Ibu, dan tetap semangat mengikuti diseminasi sharing pemahaman terkait budaya positif yang akan saya bawakan hari ini. Yang pertama yang ingin saya sampaikan bahwasanya di dalam guru penggerak selama 2 bulan pembelajaran ini ada 4 materi pokok yang saya pelajari dalam program guru penggerak ini. Yang pertama adalah tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yang mana filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara ini kita berkiblat ke sana, bagaimana mewujudkan tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yang mana filosofi pendidikan ini mengharapkan bahwasanya pendidikan itu bisa dilakukan dengan berpusat kepada murid, bersifat menuntun tumbuh kembang kodrat murid. Jadi ceritanya Bapak Ibu, pendidikan di zaman dahulu, di zaman kita yang menggunakan metode otoriter, mungkin kekerasan oleh guru-guru kita, sudah berbeda tentunya dengan pendidikan yang kita jalankan saat ini, yang semuanya itu berpusat kepada murid. Kemudian yang kedua adalah nilai dan peran guru penggerak. Jadi ada beberapa nilai yang kami pelajari dalam guru penggerak, itu adalah bagaimana kita seorang guru bisa bersifat mandiri dalam menjalankan tugas kita sehari-hari, bisa kolaboratif antara teman sesama guru, seperti apa yang diharapkan tadi Bapak Guru, bahwasanya dalam menjalankan kedisiplinan di sekolah tidak hanya tentu tugas utama dari seorang kepala sekolah, tugas utama dari seorang BK atau yang berperan di depan itu, tetapi ini menjadi kolaborasi bersama antara kita semua, Bapak dan Ibu Guru, dalam meningkatkan kedisiplinan yang ada di sekolah. Kemudian yang ketiga, nilai ketiga adalah berpihak pada murid, reflektif dan inovatif. Jadi kita seorang guru penggerak, seorang guru tentunya pada umumnya harus inovatif dalam kegiatan guru penggerak ini. Kemudian ada peran-peran seorang guru penggerak, yakni menjadi coach bagi teman guru. Mungkin tidak hanya seorang guru penggerak saja, tetapi kita sebagai seorang guru pasti sudah bisa mengaplikasikan menjadi seorang coach atau memberikan pemahaman kita kepada teman-teman kita yang lain. Seperti misalkan saya kepada Ibu Nini bilang, ayo nih Ibu Nini, apa sih yang menjadi kendalanya untuk mengikuti guru penggerak? Atau misalkan dalam model-model pembelajaran di kelas seperti penggunaan Canva, itu secara tidak langsung kita sesama teman guru sudah menjadi coach bagi teman guru yang lainnya. Jadi sebenarnya sudah banyak praktek baik yang telah kita lakukan di sekolah, dan secara tidak langsung itu adalah bagian dari kegiatan guru penggerak. Jadi jangan berpikir susah tentang guru penggerak itu sendiri, Bapak Ibu. Kemudian ada visi guru penggerak. Ya, visi guru penggerak ini tentunya menjadi visi dari sekolah kita, bagaimana kita menjalankan jadi budaya positif merupakan salah satu perubahan yang menjadi visi guru penggerak dalam mewujudkan lingkungan yang aman, nyaman, dan berpihak kepada murid, serta sesuai dengan filosofi dan profil pelajar Pancasila. Jadi ada 6 topik-topik pembahasan yang akan saya share di sini bersama Bapak Ibu Guru. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Yang kedua adalah teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi atau 5 posisi kontrol.
dan keenam adalah segitiga restitusi. Mungkin ada beberapa kata yang baru kita dengar seperti restitusi, ya. Insya Allah kita akan belajar bersama bagaimana penerapan restitusi ini dan seperti apa, ya. Oke, topik yang pertama dulu adalah tentang perubahan paradigma kita. Coba kita sama-sama Bapak Ibu menggenggam tangan kanan kita dan coba kita mengambil secari kertas. Kalaupun tidak ada kertas berkata, anggaplah kita sudah menuliskan kertas itu, kemudian kita masukkan dalam tangan kita. Atau berpikir lagi mengambil sebuah kertas, kira-kira apa yang Anda pegang dalam genggaman tangan kita itu. Kemudian ada teman Anda atau saya sebagai B mencoba bertanya dengan sekuat tenaga, apakah itu dengan merayu atau menyogok atau hal lain sebagainya, agar bagaimana sesuatu yang Anda genggam tadi, sesuatu yang Anda sembunyikan tadi bisa Anda bagikan ke saya. Apakah itu sifatnya rahasia kah? Contohnya, Ibu Nini, sebenarnya apa itu di genggaman tak? Rahasia? Bila masih beda, entah tuh buat traktir makan es deler. Saya tidak tergoda saya. Kenapa beda? Karena ini rahasia. Oh seperti itu. Iya. Oh iya, terima kasih. Baiklah, jadi itu salah satu contoh tadi apa yang menjadi responnya Ibu Nini. Yang pertama, bahwasanya tadi Ibu Nini mengambil keputusan bahwasanya Ibu Nini tetap menutup kepala tangannya. Dan kira-kira apa alasan tak Ibu Nini untuk menutup kepala tak? Karena saya tidak mau berbagi rahasia. Oh seperti itu ternyata. Ya, ternyata Ibu Nini meskipun punya masalah yang rumit, yang membuatnya stres, tapi dia adalah tipe orang yang susah untuk membagikan keluh kesahnya. Ya seperti itu. Selalu senyum. Apa artinya? Nah, seperti ini Bapak Ibu. Apa artinya? Bahwasanya di sini Dr. William Glasser dalam teori kontrol meluruskan beberapa makna miskonsepsi tentang makna kontrol, bahwasanya ilusi bahwa guru bisa mengontrol murid. Kita beranggapan bahwasanya kita bisa mengontrol anak didik kita menjadi anak-anak yang disiplin. Bahwasanya dengan kita mengatakan datang ke sekolah nah, jangan terlambat nah. Nah, itu kita sudah beranggapan bahwa kita bisa mengontrol murid. Padahal sebenarnya kalau kita mempelajari secara dalam, bukan kita yang mengontrol murid. Segala sesuatunya kembali kepada anak didik itu sendiri, mau mengikuti ancamannya Bapak Ibu guru atau tidak. Jadi inilah yang dikatakan ilusi bahwa guru bisa mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, ini juga banyak contoh bahwasanya, kenapa kok nak sering terlambat kah? Tidak kesian kok tuh sama orang tua. Ya, seperti itu. Atau tidak rugi-rugi apa itu nak pergi sekolah, datang Joko pergi sekolah, bolos Joko di luar Joko tidak masuk di kelas, tidak dapat. Ini ilusi bahwa dengan membuat seseorang merasa bersalah bisa menguatkan karakter. Ternyata jawabannya tidak Bapak Ibu. Kemudian ilusi bahwa penguatan positif, rujukan efektif dan bermanfaat. Nah, ini yang akan kita lihat ke depan. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, seperti tadi bahwa ilusi bisa mengontrol murid, ini kembali kepada personnya seseorang. Nah, berikutnya tentang disiplin, makna disiplin. Disiplin berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Makna disiplin adalah belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita
agar tercapai tujuan mulia, yaitu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Namun ternyata secara umum kita banyak salah memaknai tentang makna disiplin ini. Yang kita maknai pasti kalau disiplin adalah hadir tepat waktu di sekolah, ya betul? Ya. Ternyata secara umum maknanya disiplin itu luas sekali ternyata kalau mau dipelajari. Yang intinya tadi belajar segala sesuatu yang berdasarkan nilai-nilai yang baik itu, maka itulah makna kata disiplin. Jadi sangat luas pemahaman dari disiplin itu. Nah, di sini ada disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universitas. Kira-kira apa yang terlintas di pikiran Bapak Ibu ketika mendengar kata disiplin? Nah, mungkin itu tadi ya, bahwasanya mematuhi aturan. Ya, betul sekali. Apalagi Ibu Suri? Tepat waktu, hadir tepat waktu di sekolah. Ya. Ya, sopan dalam tertib dalam berpakaian. Ya, seperti itu. Jadi ini makna kata disiplin yang kita pahami. Nah, tahu tidak Bapak Ibu, kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib yang seperti Bapak Ibu tadi sampaikan tadi, terkait dengan kepatuhan kita kepada peraturan. Kalau mengikuti makin peraturan, berarti itu sudah dianggap bahwa itu sudah termasuk disiplin. Dan disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman tentu. Kalau tidak datang ke tepat waktu, di luar itu tidak belajar. Ketika aku kasih masuk itu di kelas, berapa mial kamu? 3 mito. Ya, jadi di sini belajar tentang disiplin positif itu ternyata Bapak Ibu yang kami pelajari bahwasanya tidak selamanya harus berkaitan dengan hukuman. Justru diharapkan itu menjadi alternatif terakhir ketika sesuatu aturan itu tidak diberlakukan. Kenapa? Ya, di sini Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang berasal dari motivasi internalnya Bapak Ibu atau berasal dari motivasi internalnya anak-anakku semua. Misalkan anak-anak kita hadir tepat waktu itu karena memang dia menghargai waktu, dia tidak ingin ketinggalan pelajaran, atau karena memang kalau di sekolah tepat waktu enak sekali ngerasa, jadi motivasi itu muncul dari dalam dirinya, tidak karena adanya aturan yang berlaku di sekolah. Kemudian nilai kebajikan universal. Nah, ini nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, yang mana salah satunya adalah dengan menerapkan profil pelajar Pancasila. Yang mana lagi itu profil Pancasila Bapak Ibu? Yang mana itu? Yang enam itu, yang profil Pancasila. Beriman. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian apa lagi? Ya, gotong royong. Apa lagi? Berkebinekaan global. Apa lagi? Bernalar kritis. Apa lagi? Kreatif. Dan yang terakhir adalah mandiri. Nah, luar biasa ini profil belajar Pancasila. Dari 6 ini ternyata sebenarnya sudah banyak merangkum nilai-nilai kebajikan universitas pada umumnya. Jadi diharapkan dengan 6 profil Pancasila ini sudah mewakili segala sesuatu nilai-nilai kebajikan yang kita lakukan, seperti itu. Nah,
Nah, tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter. Ya, berkarakter tadi ini yang paling penting. Inilah yang kita pelajari di guru penggerak. Bagaimana mempelajari karakter anak didik. Agar terbentuk murid-murid berkarakter disiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Nah, ini menarik juga dengan saya. Teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Diane Gosen menyatakan dalam bukunya bahwasanya ada 3 jenis motivasi. Yang pertama motivasi terendah, yakni motivasi yang asalnya dari luar. Ya, tujuannya adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Salah satu contoh tadi yang saya angkat bahwasanya anak-anak mungkin kebanyakan datang ke sekolah hanya karena menghindari hukuman. Tidak mau dikasih berdiri di luar atau tidak mau disuruh pungut sampah. Nah, untuk menghindari itu anak-anak kita hadir tepat waktu. Nah, ini adalah motivasi eksternal yang menjadi motivasi terendah dalam diri manusia. Satu tingkat di atasnya ada motivasi yang kedua, yang juga motivasi eksternal adalah karena mau dipuji, mau mendapatkan penghargaan. Jujur Bapak Ibu, saya sebelum masuk guru penggerak, motivasiku itu adalah mau dapat sertifikasi supaya nanti gampang lulus guru PPG. Nah, itu tujuan motivasiku. Artinya motivasiku ini adalah berada di tingkatan kedua karena saya ingin mengharapkan imbalan. Saya mengharapkan sebuah penghargaan, yaitu mendapatkan sertifikat. Ya, tapi tidak apa-apa, biar di dulu. Seiring dengan berjalannya waktu ternyata motivasi saya ternyata ini berubah. Kenapa? Karena saya menganggap apa yang saya pelajari di guru penggerak ini banyak sekali manfaatnya. Serius ke Bapak Ibu? Bukankah ini mau kiku kompak-kompak atau apa? Tidak. Tidak aku kompak ini nih. Bukan semangat aku kompak nih. Kenapa? Jadi bukan karena terkait pengembangan karakter, penguatan karakter pada diri saya dalam mendidik anak didik di sekolah, tetapi bagaimana saya bisa mendidik anak saya di rumah. Saya punya anak menuju 3 nih, insya Allah dengan pemahaman dari apa yang saya dapatkan dari guru penggerak ini bisa saya aplikasikan dalam pendidikan anak saya di rumah. Jadi tidak hanya bermanfaat untuk anak didik saya di sekolah, tetapi yang saya harapkan paling besar adalah bagaimana ilmu-ilmu yang saya dapatkan di guru penggerak ini bisa saya aplikasikan di rumah. Seperti itu. Kosok Kak. Oke, kalau begitu kita beri tepukan dulu tuh Bapak Ibu. Oke. Tepuk. Kalau saya bilang tepuk 1, tepuk 2. Jadi bervariasi Bu. Jadi kalau tepuk 2 di sini dan di sini. Kalau tepuk 3, tepuk 4. Oke. Tepuk 5. Oke. Jadi bervariasi Ki. Supaya ada variasinya kehidupan tak. Yang pakai belajar Bu guru begitu. Pasti tidak suka kita nari. Iya Bu, cocok sekali. Ya karena begitulah pembelajaran yang berpusat kepada murid di kurikulum merdeka tidak dituntut untuk bagaimana menuntaskan kadet, tapi bagaimana pembelajaran ini bermanfaat kepada murid. Tidak dituntut untuk saya memang bagaimana yang sedikit itu bisa bermanfaat kepada anak didik. Oke, kita lupa kayaknya tepukannya. Kalau begitu kita kembali ke tepukan. Tepuk 1. Di samping. Ya, tepuk 1 di depan. Tepuk 1. Tepuk 2.
Iya, tidak berspasi ya. Jangan tidak berspasi. Ini Bu harus keragaman ini supaya kompak Ibu. Variasi dalam tepukan. Saya ulang, tepuk 4. Pokoknya aneh. Balik doi. Jangan kemudian bersama 1 5 22 22 1. Tepuk 4. Jadi saya yang memandu berarti ini keputusan saya. Lagi-lagi apa tuh Bu? Tepuk 1, 2, 3, 4. Bukan jadi tidak diusir Ibu. Tepuk 4. Tepuk 5. Tepuk 5 2 kali. Tepuk pramuka. Nah, kalau 3 kali bagaimana Bu? Dikasih berirame toh? Begini dulu, baru begini, baru begini. Supaya berirame supaya tahu semua tepuk pramuka. Tepuk pramuka. Oke, kita lanjut kalau begitu. Intermezzonya selesai Bu. Pertanyaan berikutnya Bapak Ibu, kira-kira ini menjadi refleksi kita sendiri sebagai seorang guru saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu. Motivasi apakah yang mendasari Bapak Ibu datang tepat waktu? Supaya saya bisa digugu dan ditiru. Ya. Karena guru itu singkatan dari gugu dan ditiru. Nah, Maka saya harus memberikan teladan. teladan yang bagus. Mantap, betul sekali. Terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk Ibu Ramla, Masya Allah. Oke, biar itu menjadi refleksi kita Bapak Ibu. Silahkan dijawab sendiri dalam hatinya. Kenapa ada pertanyaan ini? Agar dengan adanya pertanyaan ini bisa menjadi bahan refleksi untuk kita, menjadi bahan, kalau bahasa agamanya, bahasanya saya bilang menjadi bahan muhasabah untuk kita berpikir lebih baik dan bertindak lebih baik. Bukan begitu Pak Asrar, istrinya? Ya, seperti itu mungkin. Kemudian pertanyaan yang kedua, bila di sekolah kita saat ini tidak ada peraturan yang mengharuskan guru datang tepat waktu dan tiada surat teguran bagi guru yang datang terlambat, akankah kita akan tetap datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid? Apa pertanyaannya? Jika surga dan neraka. Ya, betul sekali. Ya, jadi sekali lagi silahkan dijawab Bapak Ibu dan sebagai menjadi bahan refleksi untuk kita, diri kita sendiri. Seandainya mungkin tidak berkuar-kuar di Bapak terkait dengan kedisiplinan, apakah mungkin saat ini kita masih melihat murid-murid kita masih banyak berkeliaran di luar sana,
masih pagi-pagi sudah banyak nih motor terparkir di sana, tapi alhamdulillah semangat dan kerja kerasnya kepala sekolah kita bekerja sama dengan stakeholder sekolah, semua yang ada di sekolah dan juga masyarakat di sekitar untuk bisa menerapkan kedisiplinan. Akhirnya saat ini kita bisa melihat bahwa di jam-jam pagi, siang tentunya sudah tidak ada lagi anak-anak yang berkeliaran di luar. Tentu ini menjadi perubahan yang sangat luar biasa di sekolah kita. Nah, tujuan disiplin positif. Tujuannya adalah menanamkan motivasi yang ketiga. Motivasi yang ketiga tadi adalah motivasi internal yang berasal dari dalam diri kita. Bagaimana seorang anak didik kita bisa memunculkan motivasi yang ada dalam dirinya, tanpa harus dipaksa, tanpa harus disogok-sogok dengan hadiah, tanpa harus diancam-ancam seperti itu. Jadi ini tujuannya disiplin positif, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri mereka sendiri dengan kebajikan dengan nilai-nilai kebajikan yang mereka percaya. Ternyata Bapak Ibu, pemberian hadiah itu bisa dikatakan adalah dihukum oleh penghargaan. Penghargaan ternyata berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan dari orang yang meminta tersebut. Maksudnya di sini seperti ini. Kalau saya ambilkan sebuah contoh, kalau misalkan anak kita dimotivasi dengan adanya penghargaan. Nah, siapa-siapa di sini yang bisa jawab ini soal di atas, maka tidak ikut nanti ulangan harian, bebas di ulangan harian. Ternyata adalah ini yang dimaksud dihukum oleh penghargaan, karena mengurangi motivasi intrinsik dari diri sendiri. Apa yang sebenarnya diharapkan bahwasanya ketika seseorang itu anak didik itu bisa mengerjakan sebuah soal yang tentunya soal yang misalkan matematika sulit sekali, dan anak didik kita, murid kita bisa mengerjakan sesuatu itu dengan benar, maka sebenarnya kebahagiaan yang hakiki adalah ketika anak kita itu bisa mengerjakan soal itu dengan benar. Bukan begitu Bapak Ibu? Iya, ketika anak kita bisa belajar, misalkan anak saya di rumah, mungkin karena saya tidak tahu apakah tipenya tipe pembelajar atau seperti apa. Anak pertama saya ketika diminta untuk belajar membaca, motivasinya itu tinggi sekali. Saya tidak pernah mengiming-imingi dia sebagai hadiah, tetapi ketika dia sudah mencapai itu kayak bahagia sekali. Ibu, wah, pintar membaca, pintar ini bacanya ini toh. Begitu, pasti kebahagiaan tersendiri yang bisa dirasakan oleh anak kita bahwasanya dia bisa membaca. Ini kebahagiaan yang paling bisa dirasakan selain dengan adanya hadiah tadi. Jadi hadiah ini adalah mungkin bisa kita memberikan hadiah, tetapi bukan sebagai iming-iming, tetapi itu sebagai bonus yang kita berikan kepada anak kita. Iya Bu, silahkan. Yang mesti kita hindari, yang berupa materi. Misalnya kalau bisa menghitung 1 sampai 10, dikasih aja gula-gula atau apa. Karena ini mempelajarkan anak untuk menjadi seorang materialis dari kecil, ya. Tapi kalau penghargaan yang berupa ucapan, bagi saya itu harus. Jadi misalnya kita kalau menghitung nak 1 sampai 10, kita boleh mengatakan bagus, good job, luar biasa atau apa. Saya kira itu justru akan menanamkan rasa apa ya, bahwa hal-hal yang saya lakukan secara positif ini memang
kalau secara materi memang saya juga tidak terlalu setuju seperti itu. Baik. Terima kasih Bu atas berbagi pengalaman dan informasinya. Ya, luar biasa sekali apa yang disampaikan oleh Ibu kita, Ibu Raula. Ya, sangat betul sekali. Jadi hukuman yang dimaksud di sini memang adalah bentuk yang yang menimbulkan motivasi dari anak didik ini, seakan-akan itu yang menjadi acuannya. Kalau misalkan pintar kerja ini soal tidak dikasih ikut ulangan atau diberikan ke mobil-mobil mamaku, seperti itu. Jadi inilah yang berdampak akan mengurangi motivasi internalnya anak-anak kita, terlebih anak-anak kecil. Kalau anak kecil pasti, apalagi anak kecil kayak 5 tahun, sebentar, mama kalau pintar kayak ini, apalagi dibelikan ya. Pasti ya, inilah yang dimaksud. Ada perasaan ketergantungan dari anak didik, sehingga dari dini kita mempelajarkan anak-anak bahwasanya, nah kalau pintar gini pasti bisa dibaca apa tersebut, pasti bisa semua. Jadi ceritanya ditampilkan hal-hal positif yang lainnya selain dari iming-iming yang kita berikan tadi. Iya, silahkan. Ada satu pengalaman Iya. masalah hadiah ini, tapi tidak ada teman kita yang mengalami langsung untuk anaknya, maka dia memaksa. Anaknya sekarang sudah punya anak juga. Ini pengalaman dia mahasiswa bisnis. Jadi ini kalau dia pulang sekolah, dia bawa hasil ulangannya atau hasil kerjanya yang ada nilainya dari dunia itu parah. Nah, setiap dia bisa dapat 100, itu dikasih uang jajan juga yang lumayan banyak sama orang tuanya. Akhirnya apa? Di sekolah dia bisi gurunya, lah ibu, dia misalnya saya cuma bisa dapat 70, tapi itu bisa dapat 100. Itu media center 70, tapi di kertas ulanganku 100. Kenapa nak? Supaya banyak kasihkan otak uang jajan. Akhirnya apa? Memang anak akhirnya pintar berpikir tetapi ke arah yang negatif. Betul sekali. Ya. Jadi itu yang saya katakan tadi bahwa janganlah dihargai dengan materi. Betul. Ya. Tapi dihargai dengan ucapan-ucapan yang membesarkan semangatnya. Karena motivasi intrinsik itu diperlukan, tetapi kita juga memerlukan yang ekstrinsik. Jadi harus dipadukan keduanya itu untuk mendapatkan generasi Emas. emas ya. Betul sekali. Terima kasih Bu berbagi pengalamannya. Ya, saya kira ini menjadi pengalaman yang sangat luar biasa untuk bisa dijadikan contoh juga untuk kita dalam hal mendidik anak-anak kita. Jangan sampai tujuan kita baik, memberikan motivasi kepada mereka untuk rajin belajar, ternyata dampaknya ini akhirnya negatif seperti itu. Jadi sangat luar biasa tadi berbagi pengalamannya. Nah, ini dampak pemberian penghargaan berpengaruh jangka pendek dan panjang. Penghargaan menghukum, mengurangi ketepatan, tidak efektif, merusak hubungan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas. Kayak itu tadi mungkin Anda bilang Ibu Ramla, mematikan kreativitas, dan bisa mengurangi motivasi intrinsik. Dan bahkan dengan adanya penghargaan tadi bisa kita ajak untuk berpikir salah. Seperti itu. Nah, di sini ada link sebenarnya yang ingin saya share, tapi tidak usah deh. Ya, biarkan saja lah. Ya, boleh. Saya ingin berbagi link di sini. Bisa dibuka di karena WhatsApp saya tidak terbuka, untuk langsung saja kita lanjut Bu. Tentang perbedaan hukuman dan konsekuensi. Jadi di sini ada mencatat 100 kali
di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Jadi ceritanya karena terlambat datang ke sekolah, akhirnya dikasih tindakan oleh gurunya, yakni mencatat 100 kali. Saya tidak akan terlambat lagi, tidak akan terlambat lagi. Menurut Ibu, ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Ya. Apanya yang ditanyakan? Apakah kalimat ini Bu termasuk hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Kalau kalimat itu konsekuensi. Coba kita lihat kedua. Menjalankan tugas untuk menulis kalimat itu adalah hukuman. Ya. Jadi ada beberapa kalimat di sini bahwasanya mencatat 100 kali itu adalah sebuah hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah itu adalah hukuman. Ya. Murid diminta untuk push up karena tidak menggunakan masker ke sekolah, ini pada saat masa daring, termasuk hukuman. Menggantikan kertas tugas teman-teman yang telah dicoret-coret artinya adalah konsekuensi, ya, karena tidak berakibat jangka panjang dan tidak membuat sakit hati ceritanya. Membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar, ini konsekuensi. Kemudian murid disuruh tidak mengenakan sepatu seharian karena tidak menggunakan sepatu yang berwarna hitam, ini termasuk hukuman. Dan lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat konsekuensi. Kira-kira pernyataan kedua dan kedelapan Bapak Ibu bisa lihat kira-kira apa yang membedakan kenapa ada yang dikatakan hukuman, ada yang dikatakan konsekuensi, padahal sama-sama lari mengelilingi lapangan basket. Ya, jadi yang kedua itu karena terlambat hadir di sekolah, disuruh lari 2 kali. Kalau yang terakhir tadi disuruh lari karena terlambat 10 menit pelajaran PJOK. Kenapa yang kedua disebut hukuman? Kenapa yang terakhir disebut konsekuensi? Sekarang tolong kita jelaskan dulu apa itu hukuman, apa itu Ada penjabarannya sebentar dulu. Iya. Kalau beda yang kedua. Yang kedua itu lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Lapangan basket juga karena terlambat 10 menit untuk pelajaran. Oke. Ya. Yang kedua itu karena menyalahi tata tertib sekolah secara umum. Karena setelah menyalahi sekolah kan, maka dia hukuman. Yang kedelapan ini adalah konsekuensi bahwa sudah ada perjanjian dengan guru PJK bahwa PJK itu tepat di jam 7.30 sudah harus terlaksana. Misalnya dikatakan konsekuensi kalau terlambat 10 menit karena lari dari kesepakatan atau konsekuensi. Ada konsekuensi yang harus dia terima dari melanggar kesepakatan yang sudah ada. Oke. Itu saja masih terlalu rendah pemahaman saya barangkali. Oke, baik. Jadi kita lihat perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman ternyata sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Sama tadi disuruh keliling lapangan karena terlambat hadir ke sekolah. Konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Misalkan tadi kenapa dikatakan konsekuensi? Karena di PJOK memang di awal pembelajaran kan biasanya kalau guru olahraga disuruh berlari-lari kecil. Jadi bukan sebuah ini menjadi sebuah keharusan dibagi untuk guru olahraga untuk lari-lari kecil. Ya, termasuk pemanasan, makanya disebut sebagai konsekuensi untuk PJOK. Seandainya mungkin untuk guru mata pelajaran lain, misalkan matematika, terlambat hadir dan disuruh lari-lari, maka ini dikatakan sebagai sebuah hukuman.
Jadi ketika membuat anak sakit, fisiknya atau hatinya untuk jangka waktu yang lama, maka itu yang disebut sebagai hukuman. Kalau tadi berlari kecil pada saat PJOK tidak dianggap sebagai hukuman, karena dianggap bahwasanya berlari kecil itu adalah sesuatu yang wajib di PJOK. Kemudian hukuman ternyata bisa membenci kedisiplinan, kemudian konsekuensi anak bisa menghargai disiplin, kemudian hukuman bisa berupa paksaan, kemudian konsekuensi ada stimulus respon. Berikutnya mendorong anak menyakiti diri sendiri, kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Dan terakhir, kalau hukuman bisa-bisa anak bisa rasa bersalah, dipermalukan dan merasa tak dihargai. Kalau konsekuensi maka kehilangan hak dan dibuat tidak nyaman. Oke. Berikutnya dengan iya. Berikutnya adalah restitusi. Ini adalah menurut saya kata yang baru atau hal yang baru saya dengar selama mengikuti program guru penggerak ini, sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Jadi restitusi di sini membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Jadi bukan tujuannya karena menghindari tadi hukuman atau karena ingin membuat seseorang senang, tapi karena semuanya berasal dari dalam diri seseorang. Jadi kalau hukuman tadi contohnya adalah seperti ini. Awas kina kalau tidak datang di sekolah, kasih berdiri gitu di lapangan upacara. Nah, ini contoh hukuman. Nah, kalau restitusi kita mendorong bagaimana kesadaran dalam diri itu bisa muncul. Misalkan tahu jadi aturan sekolah, kita bisa mengingatkan tentang aturan sekolah yang telah diterapkan atau keyakinan sekolah yang telah kita buat dengan menggunakan bahasa yang lebih bijak agar motivasi dari anak itu bisa muncul secara alami, jadi bukan karena paksaan seperti itu. Nah, ini berkaitan juga dengan keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Kira-kira Bapak Ibu ketika berkendara, kenapa mesti menggunakan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Atau pertanyaan yang kedua, mengapa kita memilih peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Ya, karena peraturan pemerintah. Nah, ini adalah peraturan. Pada dasarnya ketika motivasi internal itu muncul, maka yang akan menjadi motivasi kita adalah bahwasanya saya menggunakan helm ini karena keselamatan saya. Seperti itu. Kemudian kenapa saya menggunakan masker atau kenapa saya mencuci tangan setiap kali sebelum makan? Karena tentu untuk kesehatan saya dan keselamatan saya. Ini menjadi motivasi internal. Jadi tidak harus berpegang pada peraturan yang diberlakukan pemerintah, tetapi bagaimana kita bisa melakukan itu karena faktor dari internal kita. Jadi meskipun tidak ada aturan pemerintah yang mengikat kita harus menggunakan helm, tetapi ketika faktor internal ini sudah muncul, maka secara otomatis kita bisa menggunakan helm kemanapun saja, meskipun kita ke sekolah seperti itu.
Maka inilah yang dimaksudkan ada penanganan masalah dengan menggunakan restitusi. Sama halnya dengan pembentukan keyakinan sekolah atau kelas, yang mana keyakinan kelas ini berupa pernyataan universal, kemudian dibuat dalam bentuk positif. Misalkan ini keyakinan kelas kita buat di dalam kelas ya, yang mana kalimat-kalimat positif ini merupakan pernyataan-pernyataan yang dibuat oleh anak didik kita sendiri. Misalkan tidak boleh, kalau aturan kelas misalkan tidak boleh datang terlambat, maka kalimat positif yang kita gunakan di sini adalah hadir tepat waktu di sekolah. Nah, ini keyakinan kelas. Jadi selalu kita menggunakan kalimat-kalimat positif, ya. Kemudian contohnya, dilarang mengganggu teman sekelas. Pada dasarnya maksudnya adalah sudah seharusnya kita menghargai teman sekelas, seperti itu. Jadi pembuatan keyakinan sekolah atau kelas ini adalah bagaimana menerapkan kalimat positif kepada peserta didik kita. Jadi kalimat positif ini dibuat berdasarkan kesepakatan dari anak didik kita. Saya pernah membuat keyakinan kelas bersama dengan Ibu Rahma. Pada saat pembuatan keyakinan kelas, murid-murid di kelas 11 itu sekaligus curhat juga. Hal yang disampaikan adalah tidak boleh mengganggu teman, tidak boleh mengambil barang teman tanpa sepengetahuan kita. Artinya secara tidak langsung anak didik kita itu curhat bahwasanya ternyata di kelas ini selalu ada temannya yang mengambil barangnya tanpa bilang-bilang. Nah, seperti itu. Nah, secara otomatis kita bisa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di dalam kelas itu. Nah dari sini kita bisa memberikan solusi. Nah, bagaimana anak-anak pale kalau begitu nih? Kalau ada yang mengambil barang, kira-kira Moki juga dikasih begitu, diambil pulpen tidak bilang-bilang, enak perasaan tak itu? Nah, kan seperti itu. Artinya pada saat ada masalah yang ada pada siswa, kita bisa mengembalikan kepada siswa tersebut untuk memberikan sendiri solusinya, untuk menyampaikan sendiri solusinya terkait masalah yang mereka hadapi bersama. Seperti itu keyakinan kelas dan restitusi. Jadi di sini semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi memang dalam pembuatan keyakinan kelas ya. Jadi semua orang itu, semua siswa diharapkan bisa menuliskan apa yang menjadi keluhannya atau apa yang menjadi keinginannya diterapkan di kelas. Makanya ada kayak kertas tik, kayak kemarin yang saya buat di sini. Jadi semua siswa diharapkan bisa menuliskan apa yang menjadi keluhannya. Dan secara otomatis tentu kita bisa memahami apa yang dihadapi oleh siswa kita. Berikutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan dan penguasaan. Dan dunia berkualitas diibaratkan dengan album foto sehingga isinya tidak akan terlalu banyak, hanya akan terdiri dari beberapa hal saja yang sangat signifikan dan benar-benar terbaik dalam hidup. Kebutuhan dasar bersifat lebih umum, universal, sedangkan dunia berkualitas lebih unik dan personal. Tentunya dunia berkualitas biasanya akan lebih mudah untuk kita ingat. Oke. Sebelum kita lanjut ke restitusi dan 5 posisi kontrol, mari kita sama-sama bertepuk-tepuk dulu untuk mengembalikan kestabilan diri kita, menghindarkan diri agar menghilangkan sedikit rasa ngantuk lagi. Sembari saya minum dulu. Oke, baik. Mari kita bertepuk dulu. Tepuk yang tadi. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3,
Tepuk 4. Tepuk 4. Tepuk 4. Ya, begitu Bu. Jadi saya ulangi deh. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Tepuk 5 2 kali. Oke deh. Jadi membentuk segitiga pada saat tepuk 5. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Ini juga materi yang menurut saya menarik terkait 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah sebagai penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Sebelum kita menentukan atau merefleksi diri lagi terkait posisi diri kita berada di posisi manajer kah, posisi kontrol, posisi apakah, mari kita lihat video inspirasi berikut ini supaya sedikit bisa menghilangkan rasa ngantuk kita lagi Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian tahu kenapa Bapak ambil tidak berkeluarga ini? Bapak ini pimpinan saja. Berupa keyakinan kelas. Maka saya makan. Bapak tidak akan memulai pelajaran. Ina, siap. Kenapa masuk ke belakang? Ina, kamu dulu. Tapi ingat, jangan sampai terlambat lagi. Kalau sampai kamu terlambat lagi, Bapak benar-benar tidak akan mulai pelajaran. Paham? Baju turun ini aman. Aman. Bulan ini? Aman. Canggih. Udah. Itu canggih pakai jas lagi. Satu bersih. Ya, wangi. Canggih membawa kemudahan. Ya, ternyata jaring agak lemot. Karena agak terhambat dengan jaringan, kalau begitu kita lanjut saja dengan posisi kontrol yang tadi. Posisi kontrol bahwasanya ada 5 posisi kontrol. Nah, Bapak Ibu, mari kita kembali merefleksi diri kita. Apakah kira-kira dalam penanganan kepada mungkin secara khusus kita sebagai wali kelas tentunya, apakah posisi kita sudah berada di mana? Apakah di posisi kontrol pembuat merasa bersalah, penghukum, atau pemantau, teman, atau sebagai manajer? Jadi saya ambilkan contoh posisi kontrol penghukum. Misalkan ada anak-anak yang terlambat datang ke sekolah, maka ketika
kita skip saja. Jadi contoh penghukum adalah ketika ada anak didik kita yang terlambat datang ke sekolah, maka apa yang kita katakan? Misalkan ya, kita sudah mengajar di dalam kelas, lantas ada anak yang baru masuk, kemudian anak kita mengetuk pintu, Assalamualaikum Bu, Waalaikumsalam. Ya, ketika masuk kita langsung kayak memberikan apa ya, menjas. Kenapa kau terlambat? Dari mana kau? Nah seperti itu. Atau mungkin menggunakan kata-kata yang lebih kasar lagi atau seperti apa. Kemudian kita mengatakan bahwa karena terlambat kau hari ini, di situ mau kau berdiri di depan kelas sampai kau selesai mengajar. Nah ini salah satu contoh kategori atau berada pada tatanan penghukum. Kalau pembuat terasa bersalah, seperti yang tadi saya sampaikan bahwasanya agak lembut sedikit, tetapi kita kayak membuat anak merasa bersalah. Nah, tidak kasihan gitu sama orang tua, tak suruh cepat-cepat ke sekolah supaya bisa belajar tepat waktu. Tetapi buktinya apa? Tetap kita lambat di sekolah. Atau tidak kasihan gitu sama diri tak? Kalau terlambat tidak datang ke sekolah, maka siapa yang rugi? Kita tonji nak. Nah seperti itu. Jadi ada 5 posisi kontrol. Yang ketiga teman. Nah ini teman kayak begini. Kenapa kita terlambat nak? Kan sudah kita dikasih tahu atau sudah kemarin kasih tahu kalau di mata pelajaranku harus kita tepat waktu. Ini dua suaranya bagaimana layaknya antara guru dan teman itu sendiri. Dan pemantau hampir sama dengan teman, sifatnya seperti itu. Dan kalau manajer, posisi manajer itu bagaimana seorang anak diingatkan tentang keyakinan kelas yang telah dibuat bersama. Bagaimana kita menyadarkan kepada si anak bahwasanya misalkan kayak kemarin ada anak walinya Ibu Kasmawati yang kedapatan tidak menggunakan jilbab. Ternyata setelah saya berdiskusi dengan Ibu Rahma, ternyata posisi kontrol yang saya berikan ada di sebagian termasuk sebagai manajer. Di awal saya menanyakan, nah kenapa ditahu apa alasan tadi dipanggil ke sini? Jadi pertama-tama adalah kita menstabilkan identitas dulu. Jadi penerapan posisi kontrol ini berkaitan erat dengan ada yang namanya segitiga restitusi. Dari segitiga restitusi ini berkaitan tahapannya adalah kita terlebih dahulu menstabilkan identitas. Jadi tidak langsung pada pokok permasalahan si anak yang membuat masalah bahwasanya kenapa kau tidak pakai jilbab di kelas? Jadi ceritanya tidak langsung dimarah-marahi atau dimoro-moroin, tetapi bagaimana kita seorang guru menstabilkan dulu perasaannya. Nah, ditahu apa alasannya tadi dipanggil sama Pak Akbar. Nah, ditahu kenapa tadi napanggil Pak Akbar ke sini ketemu sama wanita. Nah, seperti itu. Jadi kita stabilkan dulu perasaannya, karena dia tidak distabilkan perasaannya, secara tidak langsung anak didik kita kalau dipanggil di ruang guru itu dumpa-dumpa sebenarnya. Akan muncul nih berbagai macam pikiran, nih mau kayak apa nih lagi sebentar paling mau kapan disuruh lagi nih apakah dan bagaimanakah. Yang jelasnya kalau siswa merasa bersalah pasti secara tidak langsung ketika dipanggil ke ruang guru akan timbul nih perasaan dumpa-dumpanya. Jadi di sini tugas kita adalah bagaimana kita menerapkan segitiga restitusi ini adalah dengan menjalankan proses dialog yang baik antara guru dan murid. Jadi kita stabilkan dulu perasaannya, kita tenang dulu perasaannya. Kita tahu apa tadi alasannya Pak Akbar suruh ke ruang guru. Nah seperti itu. Kemudian kita validasi tindakan yang salah. Kita tanya, menurut tak apa paling kesalahan tak? Kenapa kita dipanggil ke sini? Jadi kita cuma memancing anak-anak kita untuk menjawab jujur, meskipun kita tahu sebenarnya jawabannya, tetapi kita meminta anak didik kita sendiri yang memberikan jawabannya atau tanggapannya terhadap tindakan yang mereka lakukan.
Jadi pada saat itu Nawalinya bekas mengatakan, oh panas Kak Bu, kututup di pintu. Seperti itu alasannya. Ibu panas Kak, kepanasan Kak, panas sekali kurasa, tadi kututup di pintu, tidak ada di teman-temanku yang lain. Nah, seperti itu. Dan validasi tindakan yang salah selanjutnya yang kita lakukanlah bisa mengatakan bahwa pada dasarnya kita sebagai manusia tentu saya mengatakan kepada siswa tersebut pada hari itu bahwasanya, nah bukan diri kita sendiri yang panas, ya. Saya sebagai ibu hamil, tingkat panas saya itu lebih berat daripada Anda yang cuma tampilannya seperti ini. Jadi bukan cuma diri kita sendiri yang kepanasan, tapi saya juga. Jadi bukan kularang untuk buka jilbab, tapi bukan di sini tempatnya. Mungkin di rumah baru buka jilbab tak. Jadi kita menggunakan bahasa-bahasa yang istilahnya penggunaan restitusi ini adalah bagaimana kita bisa bertindak bijak dalam menyelesaikan masalah anak-anak tersebut. Karena biasanya tidak semua anak itu melakukan pelanggaran secara disengaja. Sebenarnya tidak sengaja dilakukan, cuma secara kebetulan kedapatan. Kayak itu hari awalnya bekas sebenarnya kalau dilihat mungkin tidak ada maksudnya apa-apa. Ya makanya disinilah tindakan kita sebagai wali kelas untuk bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi siswa tersebut dengan bijak. Tidak langsung menjustifikasi anak tersebut bahwa anak nakal dan lain sebagainya. Nah, dengan menjustifikasi mereka menjadi anak nakal, ini bisa memberikan tindakan yang buruk juga untuk anak didik kita. Jadi di sini penggunaan segitiga restitusi ini adalah bagaimana kita bisa menjadi orang tua yang bijak dalam menangani masalah anak kita di rumah atau masalah peserta didik kita. Jadi tidak langsung dengan menjustifikasi atas kesalahan yang mereka lakukan, tetapi bagaimana kita bisa memberikan jalan untuk bagaimana anak kita menyelesaikan masalahnya sendiri. Jadi setelah ditanya apa yang membuat mereka membuat seperti itu, sudah Mina jawab, ini merasa panas Kak Bu, gerah Kak dan lain sebagainya, tutup di pintu tadi Bu. Setelah itu kita tanya nih, jadi menurut Tana apa nih paling tindakan tak ke depan masih mau seperti itu kira-kira? Atau kira-kira menurut tak itu tindakan tak benar jika yang kita lakukan? Jadi secara person kita membuat motivasi internal itu muncul dari dalam dirinya tanpa harus mengancam. Kenapa gitu? Nah, seperti itu. Jadi tanpa harus ditakut-takuti, tetapi dengan memberikan penguatan dari dalam dirinya, memunculkan motivasi dari diri seseorang, maka sekiranya itu akan menjadi lebih baik dan membuat nilai-nilai kebajikan dalam diri anak didik kita lebih tertanam lagi. Oke. Sekiranya itu, terima kasih atas perhatian dan partisipasinya Bapak Ibu. Mungkin sebelum saya mengakhiri, saya meminta tanggapan atau apa sih yang bisa didapatkan dari hal yang saya sampaikan pada hari ini, perubahan-perubahan dasar mungkin yang bisa diperoleh dari sharing pemahaman budaya positif di sekolah yang sempat saya bawakan hari ini. Mungkin ada perwakilan Bapak Ibu untuk bisa menyampaikan hal-hal positif yang bisa didapatkan hari ini. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertama saya minta untuk seluruh yang ada di ruangan ini untuk memberikan aplaus yang meriah untuk CGP kita hari ini. Jadi setelah mengikuti, mendengarkan, menelaah dan memahami apa yang disampaikan oleh Ibu Nur Hidayah Basri SPD NPD, saya menjadi kepikiran seandainya dari semangat kelima ini guru-gurunya yang masih muda-muda adalah semua guru penggerak.
betul-betul bisa menciptakan generasi emas ke depan. Kalau kita melihat tadi ya, apa yang sudah dijabarkan, sudah dijelaskan oleh Ibu Nur Hidayah, dan semoga yang sudah menjadi guru penggerak betul-betul bisa menerapkan, mengaplikasikan teori-teori ini menjadi suatu aplikasi di kelas, ya. Itu. Jadi saya melihat bahwa ini adalah motivasi ekstrinsik yang diberikan oleh Ibu Nur Hidayah untuk teman-teman yang masih muda, yang masih kreatif, yang masih sehat, dan tentunya cerdas-cerdas, karena saya yakin bahwa semua guru dari Sembalima ini cerdas karena semuanya sarjana, ya. Mudah-mudahan tergerak semuanya. Saya hanya mampu memberikan motivasi dari luar karena saya sendiri walaupun termotivasi untuk menjadi guru penggerak, tapi memang sudah tidak dibutuhkan oleh negara. Saya, Ibu Aida, Ibu Arniati, Mas Sapri, dibilang begitu belum mau pensiun. Maksud saya tidak dibutuhkan sebagai guru penggerak, ya. Jadi kami hanya menjadi motivator saja bagi yang muda-muda. Ayo maju menjadi calon guru penggerak. Ayo, semangat. Ayo, semangat, semangat. Terima kasih Ibu Nur Hidayah Lasri. Apa yang Ananda sampaikan hari ini sesungguhnya sangat menginspirasi, dan saya sendiri walaupun sudah menjadi guru senior, saya tetap punya semangat untuk memberikan yang terbaik kepada siswa kita. Karena itulah pengabdian kita sebagai seorang guru yang seharusnya memang guru dan ditiru. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sedikit lagi perhatiannya Bapak Ibu. Ya, sebelum kita mengakhiri diseminasi positif, sharing pemahaman terkait budaya positif, maka terlebih dahulu saya meminta tepuk tangan lagi supaya dialir pertemuan kita. Oke, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. Ada salah. Satu, Oke, dua, terima kasih. tiga. Jadi saya contohkan lagi lompat mungkin yang baru datang kurang paham. Jadi kalau lompat empat nih, oke. Tepuk 1, Dua. 2, 3, 4, 5, 2 kali. Terima kasih banyak Bapak Ibu atas partisipasinya dalam mengikuti diseminasi sharing pemahaman terkait budaya positif yang ada di sekolah kita. Semoga teman-teman semua, adik-adik termotivasi juga untuk bisa mengikuti program guru penggerak. Jangan kita Bu, ya ada tugas seperti ini, malas saya begitu jadi insya Allah semua akan terlewatkan. Dan tentunya ini akan menjadi pengalaman yang luar biasa oleh teman-teman sendiri. Sekian dan terima kasih. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada perkataan saya yang saya dalam menyampaikan ada yang terkesan mengajari atau yang